welcome to TV Triple C, the Christ Center community where Christ is in. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas suatu topik yang ada pro dan kontra nih. Nah, kali ini kita kedatangan tamu. Siapa namanya, Ci? Eki, nama saya Eki Liu. Panjangannya Eki Liu. Marganya Oke. Liu. Kalau Namanya Mandarinnya tuh apa? Liu Kunhua. Oh, artinya? Liu itu marga keturunannya kayak Andi Lau gitu. Oke. Kita satu marga itu jadi Kunnya, berarti kun apa? Tidur? Kun enggak. Itu kun kalau bahasa Hokkien, kun bobo. Oke. Kalau ini kunnya itu Chien Kun, itu adalah Gunung Kunsan. Oh. Itu Gunung Kunsan punya kun. Huanya itu bunga. Jadi bunga Mei di Hua. Gunung Kunsan. Wah, cakep ya namanya. Nah, kita juga ada kedatangan teman kita nih. Dia wah, ini master kalau di Indonesia Jakarta lah ya. Jakarta semua musik-musik oriental Mandarin ini bosnya nih. Boleh perkenalin namanya? Ya, nama saya Amos. Cuman dilurusin dulu, bukan yang bos semuanya. Oke, dibikin lurus dulu ya. Amos apa nih panjangannya? Enggak ada, single name. Oke. Terus sama dong sama kita. Kalau nama Mandarin ya, Mos? Kebetulan papa saya nggak kasih nama Mandarin. Waduh, papanya nanti saya tuntut itu. Iya, padahal papa saya sendiri ada nama ya? Mandarin. Mandarin, marganya apa marganya? Chen. Chen. Iya. Chen. Tapi nggak dikasih nama Mandarin. Ya udahlah Amos Chen lah ya. Kayak dua Chen. Chang. Chang. Beda Amos lagi Chen. Chang. Oke. Nah, kalau Ci Eki ini pekerjaannya apa nih, Ci? Saya adalah sales engineer di salah satu perusahaan yang ada di Jakarta. Oke. Nah, kalau di gereja bergerak di bidang apa ini, Ci? Kalau saya saat ini adalah worship leader sekaligus translator untuk Indonesia, Inggris sama Chinese. Oh, jadi translate ke English, translate ke Chinese juga. Banyakan sih pembicarakan antara Indonesia atau enggak dari bule-bule pakai bahasa Inggris. So have to be changed Ke into Indonesia or Mandarin. Oke. Nah, belajarnya Mandarin waktu itu dari mana, Ci? Udah lama belum belajar Mandarin? Sebenarnya saya dari lahir juga udah ngomong kek. Karena keluarga kan kek banget tuh. Kalimantan ya? Kalimantan. Jadi udah Cina dari sononya gitu loh. Siap. Nah, tapi begitu tahun 98 99 waktu itu kerusuhan di Jakarta and then papa nggak bahagia ngelihat anak gadisnya kenapa-napa. So waktu itu papa ngeluarin duit suruh aku kuliah lagi di Taiwan. Berapa lama tuh? 2 tahun aku di Taiwan dan akhirnya setelah pulang kerja sama bosnya orang Taiwan juga, udah deh terbentuk di situ akhirnya kebiasaan Mandarinnya sampai pola pikirnya sampai ya seperti itu. Oke. Jadi di Taiwan malah belajar nulisnya berarti ya? Nulis, Atau ngomong. di Indonesia udah belajar nulis? Enggak, di Indonesia saya ngomong sia-sia aja fales. Oh gitu. Jadi di Taiwan belajar bahasa Justru di Taiwan saya bener-bener digembleng abis-abisan untuk belajar Mandarin karena kan lingkungannya. Nah, tulisannya itu ada berapa macam, Ci? Tulisan kalau ada Jepang 2. kan ada 3 ya. Hiragana, katakana, sama kanji. Nah, kalau Mandarin? Saat ini internationally kenal 2 ya, simplified sama traditional. Jadi cuma 2 aja. Cuma 2, tapi dua-duanya dikuasain. Saya kuasai dua-duanya. Wah. Kalau ini kepepet saudara. Susah nih, Mos. Otak gue nggak nyampe, Mos. ini kepepet mode. Oke. Gitu. Kalau kita ngomong sama supplier cungkok mau nggak mau kan harus pakai simplified. Oh gitu. Tapi kalau kita ngomong sama supplier dari Taiwan, ya mau nggak mau harus pakai Nah, itu aneh ya, traditional. kok di Cungko malah simplified ya? Padahal kan itu bahasa Mandarin dari Cungko kan? Nah, Kenapa dia pakai yang simplified? Males-males apa gimana itu orang? Nah, justru ini agak unik memang karena Cungko ini pengen international menguasai dunia internasional sehingga orang belajar lebih mudah. Jadi tujuan orang belajar lebih mudah akhirnya dia bikin karakternya yang tadinya ruwet banget dipotong-potong-potong jadilah namanya simplified Chinese. Disederhanain. Betul. Tapi mereka itu yang invent itu jadi sebenarnya ya untuk whole wide world gitu ya. Betul. Sehingga orang manapun untuk belajar karakter Mandarin sudah tidak terlalu pusing ngelihat stroke yang terlalu banyak. Oke. Tapi mereka menguasai juga dua-duanya simplified dan apa yang tradisional ya. Kalau untuk anak-anak muda mungkin ya sekitar
20 tahun ke bawah kayaknya mereka udah nggak tahu deh tradisional punya. Tapi kalau golongan opa oma mereka udah pasti tahu tradisional dan simplified. Wah, keren. Nah, kalau kembali ke Amos nih. Amos kan main alat tradisional Iya, ya. tradisional. Namanya apa tuh, Amos? Namanya erhu, Yang artinya? dua senar. Dua senar. Biola Chinese Iya, yang punya cuma dua senar. senar. Nah, sempat belajar di mana, Mas, waktu itu? Nah, waktu itu saya sempat belajar di Beijing sama Shanghai. Oh, 2 tempat ya belajar. Iya, cuma waktu seingat saya tahun 2004 saya dapat kesempatan main musik di Beijing. Saat itu saya mau coba belajar bahasa kayak Cici, cuman otaknya kagak sampai Nggak belajar nyampe, bahasa. kasihan. Jadi Jadi belajar dulu aja. Saya coba berapa kali belajar bahasa, kagak bisa-bisa. Yang simpel juga nggak bisa. Nggak bisa sama. Waduh. Bukunya banyak sampai yang lebih tebal dari Alkitab tuh banyak bukunya. Tapi ngomong bisa. Nggak bisa juga sama nggak bisa. Oh iya? Karena di lingkungan saya kerjanya di hotel. Jadi orang-orang karyawan orang Chinese-nya yang kepaksa untuk belajar bahasa Inggris. Jadi lu paksa malah tuh orang-orang Iya. belajar bahasa Inggris ya. Padahal waktunya nggak beda jauh sama Cici. Cici 2 tahun, saya 1 tahun 9 bulan. Udah hampir 2 tahun juga Cici ya. jago bahasa, saya kagak bisa bahasa. Bedanya di situ aja. Lu jagoin musik. Iya. Bagusnya gitu. Lu pegang musik gue nggak bisa. Jadi nggak rakus ya. Iya. Belajarnya satu di sekolah atau gimana, Mas, waktu itu, Mas? Enggak, pada saat di Beijing itu saya hanya belajar semi autodidak. Maksudnya belajar sama orang, tapi bukan jalur yang Jalur legal. bukan pengajaran yang seperti jalur universitas Oke, atau apa oke, itu. oke. bukan. Jadi hanya Lebih ke private ya? Iya, lebih ke private. Nah, pada saat ke Shanghai baru belajar yang sebentar, hanya summer class gitu, master class summer. Hanya sebulan, tapi di situ baru belajar yang sistematik di situ. Sistematik. Oh, Cuman pada saat belajar di Beijing tuh hanya ya walaupun lama Basicnya durasinya ya, tapi kurang bener lah gitu. Oke. Nah, kita kan sekarang nih lagi mau ngebahas sesuai baju-baju nih, Chongsam cuman gue aja nih yang ini merah doang nih. Nah, Ci, kita kan mau membahas soal Imlek ya, saudara-saudari. Kita mau membahas Imlek. Nah, sebagai orang Kristen kan banyak nih, ada yang pro, ada yang kontra nih. Nah, kalau menurut Cici gimana nih soal Pada Imlek? prinsipnya Imlek itu kalau saya akan bagi 2 bagian. Yang pertama yaitu secara ritualnya, Betul. yang kedua secara ngumpul keluarganya atau adatnya. Oke. Nah, kalau kita sebagai orang Kristen, buat saya untuk ritualnya kita bisa alihkan, alias kita bisa skip gitu loh. Karena kenapa? Toh kebiasaan orang Chinese biasa kan bangun tidur untuk Imlek itu habis itu harus pai-pai kan, pai-pai langit, pai-pai bumi. Oke. Nah, tapi kalau kita bisa ganti dengan pai-painya itu kita menyembah kepada Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi untuk adatnya itu adalah suatu hal yang baik. Oh, gimana tuh? Karena Baik Imlek itu kan ngumpul keluarga, Oh, oke. saling memberkati satu dengan yang lain sesama keluarga. Dan juga Imlek itu artinya menyambut tahun baru, menyambut musim yang baru. Chinese New Year. Chinese New Year. So it Oke. should be okay lah ya. Oh, oke. And nothing wrong about it gitu loh. Gitu. Itu ada sejarahnya nggak, maksudnya? Kenapa kayak misalnya kalau kita waktu dulu kecil kan kita senang ya Kyonghi dong. Angpau. Angpau. Nah, itu ada sejarahnya nggak tuh, Ci? Kalau misalnya itu masuk di tradisional kan berarti? Ya, kita hitung itu sebagai adat karena pada prinsipnya orang Chinese itu suka sekali yang namanya memberi kepada anak cucu. Jadi waktu misalnya Imlek itu waktu kita datang untuk mengucapkan selamat kepada orang tua itu biasanya akan memberikan kita amplop merah yang isinya ini. Nah, Chen. Dan itu tujuannya adalah I want to bless you. Oke. I want to bless you, dan itu yang menjadi fokus dari orang tua. Demikian juga yang sudah berkeluarga, biasanya kita juga akan memberikan amplop merah itu kepada orang tua kita dan kepada anak-anak dan juga saudara-saudara kita yang belum menikah dengan tujuan I want to bless you. So this year you will be succeed dan baguslah apa yang lu kerjain bisa berhasil. Itu doa sebenarnya. Oke.
Nah, kalau saya ingat nih waktu kecil ya, waktu kalau misalnya pas Sincia nih, di Imlek gitu, saya dikasih apa nih, Hio. terus ke fotonya Ama sama Akong gitu. Nah, terus kita suruh pai gitu. Nah, setelah dewasa saya baru tahu, saya bukannya menyembah Ama sama Akong saya gitu. Itu saya harus mengingat leluhur kita. Iya. Betul nggak itu tradisionalnya? Secara tradisionally memang seperti itu. Jadi mereka secara adat istiadat orang Chinese, karena kita sangat mementingkan keluarga, jadi kita akan mengingat leluhur kita. Dan kalau misalnya masih hidup dalam secara religius dari agama nenek moyang, mereka akan pakai hio. Tapi kalau saya sebagai orang Kristen, saya akan pakai cara yang berbeda. Gimana? Saya akan seperti ini. Tuhan, terima kasih untuk saya punya leluhur yang luar biasa di hadapan Tuhan. Oke. Dan kita mengingat itu adalah sesuatu hal yang baik. Kita ingat segala sesuatu kebaikan mereka, tapi tidak perlu menyembah mereka. Iya, betul, betul. Cuma seperti itu aja sih. Iya. Iya, oke. Nah, gimana Mas kalau menurut lo? Mostly sih Cici udah jelasin ya. Cuman paling kalau kita ngelihatnya Imlek itu kita terima sebagai budaya. Betul. Jadi budaya kan seperti semua suku ada budaya kan. Budaya Cina, budaya ya adalah mungkin kalau di Indonesia budaya Jawa, budaya apa kan ada masing-masing ada kebaikan budayanya kan. Kearifan lokal. Kearifan Bahasa lokal. lo tinggi ya, Bos. Jadi masing-masing itu hanya budaya. Jadi nggak sebenarnya itu bukan agama, Bukan Ya. apapun mau Islam, Kristen, apapun Buddha, Konghucu, selama dia descendant keturunan dari Chinese, orang Cina, misalnya. Kita bilang Tionghoa. Tionghoa, Iya. ya, bisa mau merayakan itu nggak apa-apa. Iya, betul. Itu hanya budaya aja. Gitu. Iya, karena kan banyak orang Kristen yang kayaknya tabu ya merayakan Imlek ini ya, karena katanya nggak alkitabiah gitu ya. Ya Saya malah kecuali sebenarnya kalau ritualnya diikutin ya. Iya. Ritualnya diikuti. Ya nggak usah ikutin ritualnya, tapi Nyembah. ikutin budayanya aja. Saya malah happy loh kalau misalnya Imlek. Kenapa? Saya bisa ketemu. Dapat angpau. Oke, hopefully. Tapi masalahnya bukan angpaunya, tapi kita bisa bertemu dan kita bisa datang besuk ke saudara-saudara kita yang jauh untuk memberkati mereka, untuk tahu keadaan mereka. Gatheringnya ya. Iya, gatheringnya. Dan menurut aku itu malah sesuatu hal yang luar biasa. Kita bisa pakai itu untuk memberkati mereka gitu loh. Dan kita bisa juga datang untuk silaturahmi ya istilahnya. Dan di dalam silaturahmi itu kita bisa, yang belum kenal Tuhan, keluarganya kita bisa kasih tahu, kita orang Kristen seperti ini, kita tetap menghormati kamu, Iya, betul. kita tetap sayang sama kamu. Karena ya, kalau yang waktu saya di Indo tuh saya dengar gitu, ada beberapa gereja tuh yang anak mudanya terlalu ekstrim gitu. Jadi pas Imlek suruh pai sama papa mamanya nggak mau gitu. Akhirnya papa mamanya kesel, wah lu sejak jadi Kristen jadi kurang ajar malah ya katanya. Malah nggak hormat gue katanya. Gue yang lahirin lu, gue yang kasih makan lu. Jadi kan jadi jelek ya nama kekristenan gitu. Maksudnya karena mereka nggak mengerti ya itu tradisionalnya gitu. Dan kadang-kadang udah hilang ya, maksudnya jati diri mereka as a Tionghoa gitu. Iya. Ya jadi udah mungkin kebawa budaya ya kayak Amos bilang ya. Iya. Pada dasarnya itu ucapan syukur juga ya, Ci. Iya betul. Di sana Thank bilangnya you, gitu. Spring Festival ya. Iya, spring. Oh, Spring Festival Betul, itu betul. spring itu jadi. Itu Pergantian musim. Oh. Jadi itu selama musim dingin kita nggak bisa ngapa-ngapain. Begitu pergantian musim semi, ini waktunya kita untuk bercocok tanam lagi. Memulai. betul. Makanya banyak buah-buahan ya, yang di hasil Iya. panennya itu ya. Jadi kalau di waktu saya di sana, ini nggak tahu sejarahnya gimana, mungkin Cici lebih tahu. Cuman di sana bilangnya itu Spring Festival. Betul, Festival. betul. Dan emang benar, namanya juga Sin Nian. Sin itu artinya baru, Nian itu adalah tahun. Jadi kita memulai segala sesuatu baru kembali gitu loh. oke, Jadi prinsipnya itu kayak kelahiran baru sebenarnya. Kelahiran baru ya. Segala sesuatu mulai lagi gitu loh di awal Makanannya tahun yang ada baru. nggak makanan tradisional itu. Oh, I love it. Oke. Nah, kayaknya kita harus break dulu nih. Oke. Setelah break kita akan lanjutkan percakapan ini ya. Kita break dulu ya. Bye. Thank you.
无限的恩典，你宝贵应许，显明在我的一生中。你已经为我成就了许多奇妙事，满心感谢你，歌颂赞美你。我不知该如何报答你伟大的爱，我敬拜你，耶稣，直到永远。Panjatkan Yesus, panjatkan kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan, telah Kau genapi bagiku. Yesus selamanya. Kembali lagi sahabat Triple C bersama kami, saya Engsai, Amos, dan Ci Eki. Kita akan membahas lebih lanjut tentang Imlek. Nah, Ci, seperti lagu tadi nih yang baru dinyanyiin. Tadi Cici nyanyi bukan atau lip sync? Aku yang nyanyi lah. Kata-katanya kan yang refnya gimana tadi? Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku, ku mau bersyukur, ku mau memujimu. Nah, sekarang coba apa korelasinya Imlek ini dengan kekristenan tentunya ya. Nah, terus kenapa tuh angpau harus merah? Kenapa nggak warnanya hitam kayak bajunya Amos atau biru? Gimana, Ci? Nah, ini dahsyatnya orang Tionghoa pada prinsipnya 6.000 tahun sebelumnya itu sudah kenal yang namanya menyembah kepada Tuhan yang benar. Tian. Jadi pertama kali kenapa kita bilang Sang Tian atau Sang Ti? Itu karena memang Tuhannya itu sebenarnya bukan dewa-dewa, tetapi penguasa langit. Kekuasaan paling tertinggi gitu tertinggi itu ada di sorga, itu namanya Tuhannya orang Kristen. Dan percaya atau nggak percaya, kekristenan itu sangat dekat budayanya dengan Yahudi loh. Kita tahu kalau misalnya angpau Chinese, siapa yang suka? Oh, saya. Tapi saya nggak suka angpaunya sih. Isinya ya, dalamnya ya. Nah, kalau kita lihat tulisan ini, ini adalah Shen, ini adalah Tuhan memberkati satu mulut dengan satu Tian. Tian itu artinya kebun, tanaman atau ladang. Jadi Tuhan memberkati rumah dan ladang orang itu. Wah. Jadi
Kata fu ini bukan ini fu ya? Iya, fu ini tulisan fu. Itu yang banyak kita lihat datang ke rumah orang Chinese kalau misalnya Imlek dan dia terbalik gitu. Begini. Waduh, Terbalik. Waduh, Waduh, goodbye dia. Ada di mana dia? Nah, ini terbalik begini, balik lagi dia. Nah, iPad-nya jelek emang. dengan tujuan itu nadanya adalah fu tao, berkat datang. Oh, jadi mereka pasangnya terbalik malah. Mereka sengaja pasang terbalik untuk kasih tahu. Itu kan kalau terbalik itu bahasa Mandarinnya tao. Oh. Tian tao, tao gitu loh. Jadi jadi dibilang berkat datang. Jadi Tuhan yang diagungkan di sini, bukan yang lain. Nah, banyak yang nggak mengerti ini dikirain malah adalah jimat. Padahal nih bukan. Itu adalah menyatakan Tuhan memberkati keluarga ini. Sebenarnya merah pun Mulutnya yang di mana nih? ini. Oh, ini mulutnya. Kou, Oke. ini kou, ini tian, Oh. ini adalah Tapi bukan tian Tuhan ini ya. Bukan, Tian enggak. kebun-kebun dan Kebun, betul. Ini tian, baru kalau tian baru Tuhan, ini tian. oh, itu yang saya nggak bisa belajarin tuh di Mandarin tuh. Nada ya. Nadanya falas terus saya. Dan- jadi ini bisanya gampangnya kayak God bless our job gitu. Yes, God bless our family. God bless our God family. bless our job. God bless our businesses, kind of thing. Ini kayak related sama ini ya, waktu bangsa Israel keluar dari dari ini ya, Mesir. dari Mesir ya, dia taruh apa di Warna sapukan merah. warna merah ya. Betul, warna merah. Jadi warna merah sendiri itu di orang Chinese itu lambang kemerdekaan, lambang bahagia, lambang sesuatu hal yang namanya cili. Kita bilangnya cili itu berarti Pedas. suatu hal yang baik. Oh, bukan. No, Bukan. chili. Chili. Salah gua. Sesuatu hal yang baik akan datang gitu loh. oke. Sebenarnya itu kalau kita lihat dari karakter Chinese sendiri, aku waktu pertama kali belajar karakter Chinese aku kaget loh, karena karakter Chinese tuh mirip sama Bible. Oh, gimana tuh miripnya? Nah, Apa contohnya contoh? Contohnya I itu artinya kebenaran ya. Nah, kebenaran itu di atasnya ada domba, di bawahnya saya. Jadi domba di atas saya membuat saya menjadi benar. Oh, Itu karakter Chinese loh. oh gitu ya. Amazing kan? Iya. Baru Nah, tahu nih saya. Kata kata Chow itu artinya ada suatu perahu ada 8 mulut di dalam perahu itu. Perahu siapa ayo? Oh, Nuh ya? Itu Chow tulisan Mandarin loh. Anaknya, istrinya sama anak-anaknya ya. Betul. Oh, iya, betul. Dan ada dua pohon, di bawahnya ada satu perempuan. Itu pohon yang pengetahuan baik, pengetahuan yang jahat sama pohon kehidupan. Di bawahnya satu perempuan. Itu artinya ngiri, kepengen. Oh, Kepengen. Jadi kalau karakter-karakter Chinese itu kita pelajari, malah saya makin cinta sama Alkitab loh. related banget ya. Related banget. Oh. Dan buat saya terkagum-kagum sama bahasa Chinese karena itu. Apakah mungkin bisa dibilang kekristenan atau mungkin Yahudi kali zaman dulu ya, sempat datang ke bangsa Cina dulu, Ci? Kalau menurut sejarah gitu ya. Kalau menurut saya ya, waktu terjadi Menara Babel dan manusia diserakan, Dikacaukan tuh kacau bahasa dan lain sebagainya, ada yang disebut etnis Chinese yang pindah keluar dari tanah itu dan membentuk satu komunitas, dan itulah adalah orang-orang etnis Tionghoa. Itu menurut saya ya. Kalau itu terbukti atau tidak Tapi saya nggak bukan tahu. menurut sejarah nih, Ci ya. Kalau menurut sejarah kayaknya kita harus panggil ahli sejarah. Nanti kita hadirkan itu Pak Bambang Nursena lah. Itu nggak ada hubungan. Oh, nggak itu ada. Islamologi. Oh, lain. Oke, nah ini jadi ini kayak God bless our job, our family ya. Jadi persis banget kayak seperti lirik lagu tadi ya. Tuhan, Iya. banyak yang telah kau perbuat dari Tuhan. Betul. Salvation. Betul. Khususnya keselamatan ya. Betul. Tuhan berikan kepada nggak ke semua orang Kristen aja sih ya kalau keselamatan ya. To everyone who accepted. Betul. Iya kan?
Dan justru di momen Imlek adalah sesuatu hal yang sangat baik untuk kita boleh mengabarkan Injil kepada teman-teman kita atau mengajak teman-teman kita tahu gitu loh. Tuhannya siapa sih yang memberkati kita? Iya. Tuhannya siapa sih Wah, ini yang memberkati keluarga kita? Anak-anak muda nih kalau udah tahu dengar video ini, kamu bisa ngomong nih sama papa mama kamu nih. Kalau kamu jadi Kristen, bukannya kamu jadi kurang ajar sama orang tua kamu, tapi kamu bisa jelasin nih malah huruf ini. Iya. Mungkin papa mama kamu malah nggak tahu nih soal arti ini, betul nggak Cik? Betul. Dan waktu kita lagi menghormati orang tua itu kita bukan lagi pai mereka loh. Kita bukan lagi menyembah mereka, tapi kita sedang memberikan penghormatan kepada mereka. Dan kita cuma bilang papa, mama, Kyonghi, mama, papa, mama atau ai, susu, Kyonghi itu berarti sesuatu hal yang selamat ya gitu loh. Happy New Year. Ya Happy New Year And gitu loh. Thanks for everything you have done. Betul, Gitu kan? itu konghi itu adalah kongsi. Kongsi itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya cukup lazim dalam bahasa Mandarin. Orang menikah pun kita bilang kongsi. Bukan hanya pas cinci aja. Bukan, Selamat gitu bukan. aja. Judulnya selamat gitu loh. Congratulations. That's it gitu loh. Okay. Jadi nggak usah terlalu Mengkultuskan. Gitu. iya, kesannya Kyonghi itu cuma buat Imlek. No, orang melahirkan anak kita bilang Kyonghi ya, selamat ya gitu loh. Apa segala macam kita bisa bilang Kyonghi. Gitu Peng, maksudnya Peng. Siap. Berarti ampau. Iya. Ya angpaunya Tuhan itu salah In short, satunya ya in short itu. gitu. Keselamatan, ya, angpau dari Tuhan yang paling besar yaitu keselamatan untuk membuat kita dipersdamaikan dengan Dia dan membuat kita tahu kalau hidup kita itu berharga. Kita tahu kalau hidup kita ini di dunia ini ada sesuatu yang kita harus kejar dan kejarnya itu adalah ke arah kekekalan. Kekekalan gitu. Betul. Gimana Mos? Setuju? Setuju. So kalau kita ngucapin Imlek boleh untuk ya. kekekalannya. Setuju gue sama yang merah Yang ini. merah ini. Setuju. Ini kayaknya harus kita pasang nih nanti buat Imlek ya kan? Balik tapi jangan lupa Iya. dibalik. Tapi jangan yang gambarnya banyak duitnya ya, nanti kesannya mata duitan banget ya. Atau gambar dewa-dewa gitu Cik. Iya Karena itu dia suka- kalau menurut saya kalau kita udah orang Kristen yang hal-hal seperti itu kita nggak usah pakai lah. Kita bisa pilih-pilih, kita bisa istilahnya apa ya, tebang pilih ya. Tebang pilih. Iya kira-kira Maybe. seperti itu. Nah mungkin nanti next episode kita bisa bahas nih Ci. Ada kan yang dianggap dewa-dewa. Aha. Tapi ada juga yang memang benar-benar orang, Betul banyak. ya kan? Kayak cerita Samkok misalnya. Betul. Dan apa Atau lagi? yang cuma fiksi gitu ada Ada juga cuma kan di sini. Banyak. Karena pada prinsipnya orang etnis Tionghoa itu banyak sekali kalau kita bilang sejarahnya dan sama seperti bangsa Indonesia kan juga ada yang betul. Sangkuriang. Banyak orang pikir Kuan Kong itu adalah dewa. Nehi, bukan. Dia Itu memang cuma orang ya. Dia adalah panglima Nah, perang. ini spill sedikit lah ya nanti buat next episode. Oke. Jadi, Kerak sakti. Kerak sakti. Oh itu fiksi gitu aja ya. Itu 100% fiction. Oke, jadi buat pemirsa, sahabat-sahabat Triple C, jadi kita sekarang tahu ya bahwa Imlek yang kita rayakan ini itu kita menyambut New Year. Jadi itu sebagai kita keturunan Tionghoa, Chinese New Year buat kita, betul Ci ya? Betul. Nah, di balik semuanya itu ada tradisi dan tradisi itu juga yang patut kita lestarikan Betul. sebagai keturunan Tionghoa. Nah, dan tradisi salah satu tradisi itu adalah kita pai. Pai itu kita memberi penghormatan kepada orang tua. Kanan di kepal terus kiri begini ya. Sahabat, kalau misalnya terbalik itu berarti ngajak berantem. Itu papa saya kasih tahu. Jadi Itu cewek cowok beda. cowok beda. Lagi gua. Nggak apa-apa. Itu nggak penting. Yang lebih penting yaitu bagaimana kita menghormati orang tua kita, kita memberkati mereka dan mereka memberkati kita, Iya. dan kita sama-sama tahu gitu loh kalau kita bisa masuk dalam tahun yang baru, musim yang baru, Iya. musim yang semi, Musim itu semi. semua Berkat karena baru. Tuhan. Berkat Iya. baru karena Tuhan. Jadi kita datang ke orang tua kita, saudara-saudara yang lebih tua, kita menghormati mereka, kita bilang selamat tahun baru, Happy New Year, kungsi. Kyonghi. Kyonghi. Iya. Terus kita harus punya konsep mindset yang benar bahwa kita
bersyukur kepada orang tua kita dan juga kita mau mengingat leluhur kita. Kita grateful kita ada sebagaimana kita ada sekarang karena ada leluhur kita dulu nih. Turun-turun sampai orang tua kita baru kita ada. Jadi kita menghormati orang tua kita. Mungkin dari situ nanti orang tua kita bisa ngelihat oh ini masuk Kristen tapi malah menghormati dan memegang tradisi Tionghoa. Ya. Jadi Imlek adalah korelasinya adalah Tuhan memberikan keselamatan. Salah satu berkat-berkat yang paling besar itu yang Tuhan berikan kepada kita semua adalah berkat keselamatan. Yes. God bless our job, God bless our family, God bless us all. Yes. Gitu? Oke, setuju? Setuju. Kita tutuplah episode ini ya. Udah Iya. capek ngomong saya. Kiongki ya. Ngomongnya gimana nih, Ci? Oh, kalau Imlek kita bilang Kongsi Sinian. Sinian. Kongsi Sinian. Sinian Mong En. Mong En. Oh, bukan Sinian Kuai. Sinian Kuai juga boleh. Oh, oke. ada. Mau Sinian Kuai aja. Sinian Kuai aja Oke, gampang. ya. Kongsi Sinian. Sinian Kuai. Bye.